sekuat apa Indonesia? Secara historis Indonesia punya kekuatan yang besar. Di masa pemerintahan awal setelah Indonesia merdeka dari zaman Syahrir Soekarno itu kuat sekali dalam membangun aliansi dengan bangsa-bangsa dunia untuk menolak okupasi, invasi, penjajahan, gitu ya, pendudukan, dan juga sistem ekonomi yang menghisap imperialisme. Banyak konferensi digelar saat itu menghadirkan Soekarno, menghadirkan Syahrir, menghadirkan pemimpin-pemimpin Afrika Selatan, Afrika atau Asia, Amerika Latin yang sangat punya pengaruh besar gitu. Nah, tetapi hari ini sebenarnya pengaruh itu masih ada. Banyak negara di dunia bahkan 10 tahun lalu mengharapkan Indonesia mengambil kepemimpinan di tingkat global. Kenapa? Karena Indonesia waktu itu dianggap punya sistem politik yang kuat, sistem demokrasinya berjalan, berfungsi baik, ada kebebasan, ada jaminan, ada ekonomi yang membaik, masuk G20, masuk G8 gitu. Tetapi komitmen pada nilai-nilai multilateralisme itu kurang kuat. Sebagai contohnya apa? Setiap kali Indonesia meratifikasi konvensi internasional atau perjanjian internasional, Indonesia selalu membuat reservasi. Ini nanti ada hubungan dengan Mas Dimas. Kenapa Indonesia tidak memilih jalan konvensi Jenewa, di mana Indonesia dan Israel misalnya sudah sama-sama menandatangani konvensi Jenewa. Kenapa lebih memilih yang tidak mengikat secara hukum, hanya di ranah advisory opinion, tidak yang legally binding? Karena hampir seluruh konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia, itu Indonesia mengambil jalan reservasi. Reservasi itu kira-kira semacam pernyataan bahwa saya atau kami tidak terikat pada pasal-pasal tertentu atau pada protokol tertentu. Saya ambil contoh misalnya ketika konvensi internasional dibuat, disahkan, biasanya ada badan khusus, semua konvensi. Badan khusus itu yang akan diberi wewenang untuk memantau pelaksanaan konvensi. Pemantauan pelaksanaan konvensi itu juga memerlukan partisipasi dari warga masyarakat dan dari negara. Jadi seorang warga negara Indonesia yang meratifikasi konvensi Jenewa atau konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik berhak mengadu, menjadi pelapor, menjadi complainant, menjadi semacam orang yang katakanlah pemohon resmi untuk menyatakan bahwa Indonesia atau Israel atau negara yang meratifikasi telah melanggar konvensi tersebut. Karena itu komite di dalam konvensi-konvensi lalu memanggil negara, memeriksa laporannya, dan mengambil keputusan apakah negara itu melanggar hak asasi manusia. Nah, Indonesia selalu nggak mau di situ. Termasuk kalau ada protokol tambahan untuk individual complaint, semacam keluhan individu yang membolehkan kita sebagai warga negara misalnya hak kita dilanggar, kita lapor ke badan konvensi bahwa Indonesia melanggar. Kan badan konvensi ini dikelola oleh para ahli yang independen, yang punya integritas. Tidak mungkin dia sembarangan, oh negara ini melanggar HAM, dia harus melakukan pemeriksaan seperti layaknya peradilan. Dalam kasus BDS, saya ambil contoh nih tadi kan ada yang menyebut Malaysia, pengadilan regional Eropa itu pernah memutuskan bahwa Prancis melanggar hak asasi manusia karena mempidanakan gerakan BDS di sana dengan pasal-pasal pencemaran nama baik seperti Malaysia tadi atau pasal-pasal yang dianggap dianggap karet itu. Nah, jadi mekanisme nasional kalau mentok pergi ke mekanisme regional. Kalau mentok lagi mekanisme internasional. Nah, Indonesia itu di regional kurang ya, seperti ASEAN, Indonesia nggak mau ada pengadilan protection gitu yang sifatnya legally binding. Jadi hanya non legally binding aja. Itu pun Indonesia masih sangat kental dengan non-interference principle. Jadi enggak seperti ada ewuh pakewuh untuk membicarakan masalah kejahatan yang sudah sangat serius seperti apartheid terhadap Rohingya atau kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya atau pembersihan etnis Rohingya atau kejahatan perang terhadap Rohingya. Indonesia enggak bisa eksplisit gitu kan, masih ada rasa
Itu tadi non-interference principle, apalagi di tingkat global gitu. Nah, ada satu konvensi yang tidak boleh memberikan negara reservasi, namanya Statuta Roma yang tadi, Mahkamah Pidana Internasional. Tahun pertama reformasi, Indonesia punya 5 tahunan rencana ratifikasi Statuta Roma. Agenda rencana 5 tahunan kedua, Ranham yang kedua, itu juga ada rencana ratifikasi. Ketiga ada, keempat ada, ini rencana 5 tahunan Indonesia. Rencana 5 tahunan Indonesia yang kelima yang sekarang ini, rencana Statuta Roma yang diratifikasi dihapuskan. Jadi kemunduran sebenarnya. Padahal seharusnya Statuta Roma itu kan Statuta Roma sebenarnya semacam konvensi Jenewa yang paling baru lah gitu kira-kira gitu. Karena kejahatan perang diatur di sana, kejahatan agresi diatur di sana, ditambah kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan gitu. Tapi kalau negara meratifikasi Statuta Roma nggak boleh reservasi, nggak boleh bilang saya dukung ya, tapi kalau dilaporin saya nggak mau, nggak bisa itu. Nah memang selama ini sistem hukum internasional itu memiliki kelemahan karena tidak mewajibkan sebuah negara untuk patuh pada keseluruhan konvensi itu. Jadi kalau kita misalnya meratifikasi konvensi anti penyiksaan, lalu kita bisa bilang pasal 20 kami reservasi ya. Artinya kalau ada pengiriman komite anti penyiksaan untuk menginvestigasi penyiksaan Indonesia, Indonesia bisa bilang nggak bisa karena itu melanggar kedaulatan nasional. Padahal nggak ada hubungannya antara kedaulatan nasional dengan dikirimnya misi pencari fakta itu. Sama seperti konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa itu kan ada misi pencari fakta, ada fact finding mission yang bisa dibentuk, yang bisa dituntut oleh Indonesia untuk dikirimkan ke Israel misalnya, atau ke Palestina. Tapi karena Indonesia tidak mengikatkan sepenuhnya gitu ya, itu nggak bisa dilakukan. Sama seperti kita merasa hak kita dilanggar mau lapor ke Badan Komite HAM PBB untuk hak sipil dan politik, nggak bisa, nggak diakui kita sebagai subjek hukum karena Indonesia reservasi. Jadi problem Indonesia dalam meratifikasi konvensi-konvensi internasional itu masih separuh hati. Jadi masih sebatas lip service aja, masih sebatas politik pemanis bibir gitu. Jadi kenapa? Nah ini yang kedua pertanyaannya. Apa konsekuensinya kan? Nah konsekuensi ini yang ditakutkan, yaitu berbalik ke Indonesia. Salah satu yang menjadi pembincangan di Kementerian Pertahanan dan di militer, dan ini menurut saya salah paham adalah karena Statuta Roma kalau kita ratifikasi, dia bisa mengadili jenderal-jenderal Indonesia yang terlibat dalam kasus Timor Timur. Itu kesalahpahaman besar karena Statuta Roma itu hanya berlaku setelah kita meratifikasi. Artinya berlaku ke depan, tidak ada pemberlakuan surut, retroaktif prinsipal itu tidak ada. Kecuali kalau Dewan Keamanan PBB memutuskan pembentukan pengadilan ad hoc. Misalnya untuk Timor Timur, tapi tidak mendasarkan diri pada Statuta Roma. Itu mendasarkan diri pada laporan Komisi Ahli PBB, laporan Komisi Penyelidik PBB yang pernah turun ke Timor Timur, yang didukung oleh Sekjen PBB Kofi Annan ketika itu dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB. Namun Dewan Keamanan PBB waktu itu mengatakan belum ada prioritas ke Indonesia. Indonesia masih dianggap masih punya sistem peradilan. Jadi pengadilan internasional tidak pernah dibentuk untuk yang bersifat ad hoc, maksudnya bersifat sudah lalu gitu ya. Juga dalam kasus multilateral ada yang disebut sebagai humanitarian intervention. Jadi di bawah piagam PBB, sebuah negara sebenarnya bisa menggalang dukungan agar PBB melakukan intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan ini pernah terjadi, misalnya di Rwanda, ketika itu ada genosida, gitu ya. Atau di Yugoslavia ada kejahatan kemanusiaan, juga ada dimensi genosidanya, ras Serbia merasa lebih tinggi daripada Bosnia yang Muslim gitu. Pasukan militer dikerahkan kedua negara itu untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan, menghentikan genosida itu. Nah, military intervention semacam ini atau humanitarian intervention ini sebenarnya bisa dikerahkan di Palestina untuk menghentikan serangan-serangan Israel. Nah, memang kendalanya pada pengambilan keputusan humanitarian intervention itu di tingkat Dewan Keamanan PBB. Dulu Amerika
dalam kasus Afghanistan, meminta PBB mendukung Amerika untuk melakukan semacam serangan militer ke Afghanistan dan ke Irak. PBB menolak. Negara-negara lain menolak. Tapi karena Amerika punya kekuatan sendiri, dia jalan sendiri secara unilateral. Dan itu akhirnya dikutuk oleh banyak pelapor khusus PBB, oleh Badan Khusus PBB sebagai illegal invasion dan seterusnya. Nah ini sebenarnya kebalikannya. Jadi Amerika punya kekuatan militer yang besar sehingga nggak bisa dihentikan oleh PBB gitu. Nah Indonesia kalau mau membangun kekuatan militer bisa melakukannya sendiri sebenarnya. Tapi karena itu belum, ya sebaiknya Indonesia menggalang dukungan-dukungan besar dari negara-negara lain untuk PBB mengaktifkan piagam PBB khususnya tentang humanitarian intervention itu. Jadi military deployment, pengerahan pasukan militer untuk menghentikan kejahatan genosida yang sedang berlangsung ini, yang dihitung tiap jam tadi itu seharusnya bisa dilakukan. Nah itu yang sekarang Amnesty sedang coba upayakan dengan menyebut tindakan Israel sekarang ini sudah hampir lengkap ini. Bukan hanya kejahatan apartheid dan seterusnya, tapi juga suatu okupasi, suatu pendudukan yang harus dihentikan, harus diakhiri gitu. Amnesty nggak bisa mengambil keputusan cepat karena kita ada di 70 negara dan biasanya untuk mengambil keputusan terhadap negara-negara, terhadap kasus-kasus seperti Israel, Palestina ini agak sensitif karena Amnesty banyak juga kantor-kantor Amnesty di negara-negara barat. Tapi sampai kemarin saya periksa lagi tadi email, itu kebijakan internasional Amnesty sudah sampai setuju untuk meminta PBB agar menghentikan pendudukan Israel di Palestina itu. Itu satu sikap politik yang sebenarnya sangat sensitif, tapi akhirnya kita menuju ke arah sana. Nah kembali ke soal Yugoslavia dan Rwanda, setelah humanitarian intervention itu, ya intervention itu untuk menghentikan genosida yang berlangsung, menghentikan kejahatan kemanusiaan yang berlangsung, tapi tidak berhenti di situ. Setelah itu digelar pengadilannya, itu pengadilan internasional. Nah, seharusnya dalam kasus Israel juga begitu. Jadi dihentikan pemerintahan Israel ini dalam melakukan serangan-serangan genosida, tapi kemudian Benjamin Netanyahu-nya misalnya atau komandan-komandannya itu diadili. Waktu saya belajar hukum internasional di Columbia University tahun 2003, itu Benjamin Netanyahu sebenarnya sudah masuk dalam daftar pengadilan di Belgia untuk memberlakukan jurisdiksi universal. Jadi di pengadilan Belgia itu ada jurisdiksi universal, jurisdiksi yang diakui oleh hukum nasional untuk mengadili siapapun, tak peduli warga negaranya apa, tak peduli warga negara korbannya apa, pelakunya dari mana gitu, tak peduli juga kejahatannya berlangsung di mana. Kalau kejahatan itu tergolong kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, maka pengadilan Belgia itu punya hak untuk mengadili pelakunya ke situ. Dan kalau pelakunya datang bisa ditangkap. Atau kalau pelakunya ke negara Eropa lain, lalu negara Belgia bisa meminta negara itu untuk mengekstradisinya. Sama seperti waktu dulu Spanyol meminta Inggris menangkap Jenderal Pinochet. Jenderal Pinochet lagi berobat di Inggris, ditangkap di Inggris atas permintaan jaksa Spanyol kepada Inggris karena ada hubungan ekstradisi. Nah Indonesia nggak mau. Padahal tahun lalu saya kemudian Pak Marzuki Darusman, Pak Bushro Mukoddas, gitu, saya bersama kawan-kawan di Temis Law Firm dengan Ferry Amsari dan kawan-kawan, kita mengajukan judicial review kepada Indonesia untuk menguji konstitusionalitas pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu sebenarnya tentang jurisdiksi peradilan Indonesia yang bisa mengadili genosida dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dimanapun, tapi oleh warga negara Indonesia. Nah, kalimat oleh warga negara Indonesia itu mau kita ajukan dihapus. Supaya kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida yang terjadi dimanapun bisa diadili Indonesia meskipun pelakunya warga negara asing. Sayangnya, para ahli dari pemerintah Indonesia, dari DPR Indonesia, dan juga sebagian besar ahli di Mahkamah Konstitusi masih punya pandangan nasionalisme yang sempit, yang mempertentangkan seolah-olah kalau ada pengadilan di Indonesia mengadili kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida di negara lain, dianggap itu mencampuri kedaulatan nasional negara itu, mencampuri kedaulatan hukum negara itu. Padahal itu dua hal yang berbeda. Jadi dalam hukum internasional itu ada dua bentuk intervensi. Kebetulan saya pengajar hukum humaniter di UPN Veteran dan pengajar hukum internasional HAM di Jentera. Ada dua bentuk
intervensi itu. Yang pertama semacam apa istilahnya itu? Permissible intervention, intervensi yang diperbolehkan. Yang kedua adalah impermissible intervention, yang nggak boleh. Hukum internasional memang didirikan dari suatu pengalaman di mana kedaulatan nasional itu diserang, dirusak. Gitu. Jadi hukum internasional itu lahir dari pendudukan sebuah bangsa kepada bangsa lain, invasi sebuah bangsa terhadap bangsa lain. Sehingga memang semangat hukum internasional itu kuat dengan semangat national sovereignty itu, kedaulatan nasional. Tapi kedaulatan nasional itu ya, ketika misalnya begini, Indonesia mengatakan hentikan kejahatan terhadap Rohingya. Lalu pemerintah Myanmar bilang, kalian intervensi kedaulatan nasional. Nah sebenarnya Indonesia bisa berargumen itu permissible intervention, itu dibolehkan. Karena di bawah hukum internasional, bahkan terhadap Israel, di bawah konvensi Jenewa, Indonesia berhak untuk mengingatkan anggota atau negara pihak dari konvensi ini bahwa Anda melanggar. Tapi itu tidak berarti bahwa Indonesia misalnya mengatakan, Myanmar, merdekakan Rohingya. Tidak berarti itu dua hal yang berbeda. Sama seperti negara lain mengatakan, Indonesia, saya senang Anda membuat kemajuan-kemajuan positif sejak reformasi 25 tahun, hukumnya sudah baik, jaminan HAM sudah baik. Tapi kenapa Papua masih mengalami berbagai perlakuan yang tidak manusiawi? Lalu Indonesia bilang, Anda mencampuri kedaulatan nasional kita. Itu yang sering terjadi. Padahal negara seperti negara yang mengatakan ada situasi hak asasi manusia di Papua, dia tidak mengatakan Papua harus merdeka. Kami akan memperjuangkan Papua merdeka. Indonesia harus melepaskan Papua dari teritorinya supaya dia merdeka. Enggak ada kata-kata itu. Nah kalau ada kata-kata itu, misalnya di Papua ada pelanggaran HAM dan Indonesia harus menghentikan pendudukannya kepada Papua dan Papua harus dimerdekakan, Indonesia boleh bilang Anda melanggar kedaulatan nasional kami. Itu pun bisa diperdebatkan. Karena ada sejarah kan penentuan pendapat rakyat di Papua yang bagi orang Papua dulu bukan one man one vote. Ada intimidasi, ada pengerahan pasukan militer gitu. Indonesia bisa mengatakan itu one man one vote atau itu tidak ada kekerasan dan seterusnya. Sama seperti Palestina juga begitu, bisa diperdebatkan. Tapi yang saya mau jelaskan adalah ketika sebuah negara mengatakan, Western Sahara ada masalah HAM. Rohingya mengalami kekerasan, kejahatan kemanusiaan, ethnic cleansing dan seterusnya. Menegur Myanmar. Myanmar nggak bisa bilang, ini kedaulatan nasional. Sama seperti Indonesia bilang, aduh kalau itu nggak enak. Karena kami dianggap, itu sebenarnya argumen yang salah. Itu permissible intervention. Justru kewajiban dari negara pihak, dari negara pihak konvensi Jenewa, dari negara pihak konvensi apapun, mengingatkan negara lain supaya tidak melanggar itu. Kan kalau kita dalam ke forum PBB itu kan sebenarnya selalu ada semacam tata krama gitu. Kan nggak ada yang negara bicara berdiri langsung nunjuk-nunjuk maki-maki, nggak ada. Itu ya Gaddafi pun menurut saya nggak sekasar itu. Che Guevara nggak sekasar itu. Mereka masih punya diplomatic skills gitu. Bangsa-bangsa yang beradab atau bangsa-bangsa. Jadi masih ada kalimat-kalimat yang selalu positif. Apalagi kalau zaman sekarang itu selalu mengatakan pemerintah Indonesia, pemimpin Indonesia atau Mr. Chair atau apalah gitu ya dengan panggilan-panggilan diplomatik. Kami sangat senang dengan Indonesia, kami sangat mengapresiasi perkembangan di Indonesia. Selalu pujian-pujian di awal itu. Sama seperti Indonesia ketika bicara dengan negara lain. Baru di tengahnya, tetapi gitu kami menerima laporan tentang pelanggaran HAM dan kami mohon Anda memberikan perhatian. Nah Indonesia seringkali kurang bisa terbuka menerima itu. Jadi takut kalau Timur Timur diangkat, takut kalau Papua itu diangkat itu. Jadi dugaan saya kenapa Indonesia tidak mengambil langkah yang keras, yang legally binding, sebenarnya bukan keras sih. Ya sesuai hukum. Gitu. Kan sama seperti ketika kita di sini, ada orang nyiksa, hukum masuk penjara. Wah Anda keras sekali. Padahal sebenarnya bukan keras. Itulah seharusnya. Gitu. Nah, Indonesia mungkin sudah berkali-kali mengalami masa-masa kelam terjadinya pelanggaran HAM. Seringkali memaklumi gitu. Ada banyak sih sebenarnya sejarah yang membuktikan bahwa Indonesia tuh punya sejarah kelam itu dan seperti menjadi beban bagi Indonesia untuk benar-benar sepenuhnya bicara terbuka di forum PBB dan menegakkan hukum-hukum internasional secara efektif. Nah,
Afrika Selatan sebenarnya contoh yang kebalik. Afrika Selatan punya pengalaman yang sangat kelam, sangat negatif. Tapi dia tidak takut ketika bicara lebih keras di dunia internasional. Dia tidak takut bahwa masa lalunya akan diungkit gitu. Mungkin karena terjadi peralihan kekuasaan yang benar-benar sesuai harapan mereka. Artinya sekarang itu ras kulit putih di Afrika Selatan tidak berkuasa gitu. Kalau berkuasa mungkin dia akan punya kekhawatiran itu. Kalau pemerintahan yang sekarang ini berkuasa punya beban masa lalu, ya misalnya pemerintahan sekarang ada jenderal yang terlibat di kasus Timor Timur, ada jenderal yang terlibat di kasus penculikan, ada jenderal yang terlibat di Papua. Sehingga kalau Indonesia bilang adili Benyamin Netanyahu, adili jenderal Min Aung Hlaing di Myanmar, Indonesia takut. Kebalik itu, adili Jenderal Wiranto misalnya di Timor Timur, adili Jenderal Prabowo terkasus penculikan. Itu Indonesia takutnya begitu. Jadi menurut saya itu menjadi beban buat Indonesia, sehingga sikap-sikapnya tuh antara yang populis gitu, yang saya boykot, padahal sebenarnya lebih dari boykot Indonesia bisa. Kalau Indonesia meratifikasi konvensi pengungsi, kalau Indonesia meratifikasi konvensi genosida, kalau Indonesia meratifikasi Statuta Roma, Indonesia bisa meminta jaksa pengadilan pidana internasional segera memproses percepat penyelidikan atas Israel dalam kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida di Palestina. Indonesia bisa segera cepat meminta PBB untuk mengintervensi misalnya kemanusiaan, situasi kemanusiaan di Rakhine Utara karena banyak sekali pengungsi-pengungsi yang masuk ke Indonesia gitu. Indonesia bisa secara terbuka menyambut warga Rohingya tanpa takut dengan Myanmar. Kenapa? Sebenarnya takutnya bukan dengan Myanmar, tapi dengan bosnya Myanmar, yaitu RRC. Tiongkok gitu. Nah Indonesia udah punya banyak deal ekonomi, Belt and Road, kereta cepat banget. Itu udah banyak. Nah faktor-faktor ekonomi itu juga menjadi beban Indonesia, termasuk kerjasama senjata. Indonesia di satu sisi bilang, oh ada situasi kemanusiaan di Rakhine Utara, tapi di sisi lain melanjutkan kerjasama jual beli amunisi dengan Myanmar. Dulu Amnesty pernah melakukan penelitian, yang melakukannya adalah Ananda Badudu, untuk menelusuri produk-produk Israel waktu itu, produk yang langsung di Indonesia. Dia menelusuri ada banyak produk kosmetik sebenarnya, Ahava dan sebagainya itu, tapi nggak ditemukan data-data resminya waktu itu tahun 2016, 2016, persis 50 tahunnya pendudukan Israel terhadap Palestina itu. Nah laporan itu tapi akhirnya disampaikan kepada Duta Besar Palestina, kita menggelar serangkaian acara di tahun 2016 itu. Cukup efektif sebenarnya. Kalau mau produk Pizza Hut itu saya setuju tuh. Bukan apa-apa, nggak enak tuh Pizza Hut. Lebih baik pizza Bandung, Jogja itu. Saya bisa bikin pizza lebih enak daripada Pizza Hut. Nah, saya dukung teman-teman untuk BDS itu, dan kalau ada laporan-laporan tentang pencemaran nama baik atau penghinaan suatu perusahaan, suatu brand seperti yang terjadi di Malaysia, saya siap tuh jadi lawyernya untuk membela kawan-kawan. Terima kasih banyak.